Raka Saputra, kemarin kau yang laporin aku ya? Kau ini suka ikut campur urusan orang. Pewaris keluarga Wijaya ini, Arga Wijaya, mirip banget sama Raka Saputra. Memang mirip sih. Dengar dari berita, penguasa keluarga Wijaya meninggal. Dia baru pulang belum lama ini, mau mewarisi warisan keluarga yang sangat besar dari ayahnya. Wah, Mirip? Mana miripnya? Arga Wijaya itu pewaris keluarga konglomerat papan atas. Yang ini paling cuma bisa warisi lapak sayur ibunya. Mau kabur ya? Jangan mimpi. Urusan kita belum selesai. Kau merusak mobil orang, harusnya ganti rugi. Kau cari mati, ya? Rio Hartono. Lepaskan. Kalau kau terus macam-macam, aku akan lapor ke guru. Sanksi disiplin perkelahianmu masih belum dicabut, kan? Kau harus buru-buru pulang. Jaga ibumu, ya? Iya, Aku temani kau. Bantu sedikit. aku bisa sendiri. Aku hari ini juga tidak ada acara. Raka Saputra. Direktur Sinta, itu dia. Sama-sama 18 tahun seperti Tuan Muda. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya juga sakit. Keadaan keluarganya miskin. Terlalu mirip. Persis sekali. Apapun caranya, harus pastikan dia kembali ke keluarga Wijaya sebagai Arga Wijaya. Siap. Ibu, Raka sudah pulang. Halo Bibi Maya. Nadia juga datang. Iya. Bibi ambilkan kalian buah. ibu, jangan repot-repot, kondisi ibu belum pulih. Cuma ambil buah. Kondisi ibu tidak separah itu. Ibu, Cepat antar Bibi ke rumah sakit. ibu, ayo. Siapa keluarga pasien Maya Kurniawan? Saya anak laki-lakinya. Pasien mengalami pendarahan mendadak akibat pecahnya tumor otak. Kami sudah lakukan penanganan darurat, tapi harus segera operasi buka tengkorak untuk bersihkan hematoma. Berapa biaya operasinya? Bayar dulu 45 juta rupiah untuk biaya darurat. Biaya operasi minimal 675 juta rupiah. 30 juta? Dokter, bisa operasi dulu? Kami akan usahakan cari uang. Nak, rumah sakit punya peraturan, saya juga tak bisa berbuat apa-apa. Kalian cepatlah cari uang. Ini 2 juta, uang tahun baru dan uang saku, yang biasa kukumpulkan. Ambil dulu untuk biaya operasi. Kita cari cara lagi, kumpulkan biayanya. Terima kasih. Aku Cepatlah pergi. Aku tunggu di sini jaga Bibi. Kalian siapa? Mau apa? Apa maksud kalian? Aku penyelamatmu. Maksudmu apa? Tumor otak ibumu pecah. Butuh 30 juta untuk operasi. Uang ini bisa kuberikan Syaratmu apa? dengan identitas adik laki-laki saya, Arga Wijaya, untuk menghadiri upacara penetapan pewaris 3 bulan lagi. Setelah berhasil, saya bayar 11 miliar 250 juta rupiah. Lalu kenapa dia sendiri tidak bisa pergi? Tak perlu kamu tahu. Ada bahaya, kan? Kalian butuh seorang penyamar. Kenapa harus saya? Kenapa? Karena penyakit ibumu tak bisa ditunda. Karena kamu bahkan tak punya 675 juta rupiah. Raka Saputra, kau tak punya pilihan lain. Tidak. Kamu yang tak punya pilihan lain. Kamu begitu terburu-buru, hingga berniat menculik untuk cari penyamar. Itu artinya upacara penetapan waris sama sekali tak bisa ditunda, dan Arga Wijaya yang asli sama sekali tak bisa hadir. Kamu menghindar soal keberadaannya, bukan untuk kerahasiaan, tapi sangat mungkin
Dia sudah mati. Kalau dia mati, lalu keluarga yang sangat sayang akan jatuh tangan siapa? Jelas bukan kamu. Kalau tidak, kamu tak akan cari saya. Lalu siapa penerima manfaat terbesar? Tentu yang paling ingin dia hilang. Jadi, kamu butuh saya, si penyamar ini. Kalau tidak, pembunuhnya akan dapat segalanya. Kamu cari saya, bukan untuk beramal, tapi untuk selamatkan diri sendiri. Sayalah penyelamatmu. Kabar kematian Arga sudah saya tutupi. Bagaimana kau bisa tahu? Deduktif. Logika sederhana. Sebutkan syaratmu. Total 22 miliar 500 juta rupiah. Bayar dulu 11 miliar 250 juta rupiah ke rekening yang saya tentukan. Selain itu, kamu juga harus memberikan semua data lengkap Arga Wijaya, termasuk kebiasaannya dan pelatihan yang diperlukan. Aku setuju. Mulai hari ini, kamu adalah Arga Wijaya. Kemana saja, teleponmu tak bisa dihubungi. Aku sangat khawatir. Mencari uang untuk operasi. Dokter bilang harus segera dioperasi. Minimal 675 juta rupiah. Bagaimana kalau aku minta guru galang dana? Tidak perlu. Kamu merampok? Dari kerja sambilan, Kerja apa bisa dapat uang sebanyak itu? Raka, katakan yang sebenarnya. Nadia. Aku harus pergi jauh. Ibuku, mungkin perlu kau menjaganya sebentar. Uang di tas ini, sisanya anggap ganti rugi untukmu. Tolong minta izin untukku di sekolah. Mau kemana? Berapa lama? Tinggal 3 bulan lagi, ujian masuk perguruan tinggi. Bukannya kamu mau masuk akademi militer? Bibi Maya juga berharap kamu bisa kuliah. Kamu tidak boleh. Aku akan berusaha pulang sebelum ujian. Jika aku tidak kembali, PIN-nya tanggal lahir ibuku. Di dalamnya ada uang yang cukup untuk pengobatan selanjutnya dan bayar pendamping pasien. Nadia, ibuku, kuserahkan padamu. Kamu akan pulang dengan selamat. Ken, Pasti. Ingat, Arga biasa membuka 2 kancing atas kemejanya. Detail seperti ini lebih mudah membuatmu ketahuan. Lanjutkan. Anggota inti grup ada 7 orang. Yang paling sulit ditangani adalah Paman Bima. Dia wakil ketua grup, menguasai bisnis luar negeri. 3 bulan lalu, saat ayah sakit parah, dia sudah berusaha mengganti pewaris. Anaknya Dimas, anak orang kaya urakan, tapi jangan diremehkan. Dia dan Arga selalu tidak akur. Mereka pasti meragukanmu. Jadi, kau harus bertahan 3 bulan, tanda tangani upacara pewaris. Sekali ada celah, mereka tak akan melepaskanmu. Mengerti. Terlalu mirip. Sifat keras kepalanya pun mirip. Ayah, sudah 7 hari. Mobil jatuh dari tebing setinggi itu. Arga pasti sudah mati. Sinta mengirim orang mencari. Mungkin jasadnya pun tak bisa ditemukan. Diam. Ayah, aku bicara fakta. Begitu kematian pewaris dikonfirmasi, ayah jadi penerus pertama. Fakta? Fakta sekarang. Sinta belum mengumumkan. Media belum konfirmasi. Teriak-teriakmu bikin semua orang tahu ini ulah kita. Tuan Besar Surya, Tuan Muda Arga. Dia mati. Bukan,
Bukan itu. Tuan muda sulung, dia kembali. Mobil. Mobilnya sampai di depan. Kamu, siapa yang kembali? Selamat datang pulang, Tuan Muda. Kakek, Arga, akhirnya kau pulang. kakek. Kondisi kakek baik? Baik, baik. Kau pulang, itu yang terpenting. Bagaimana mungkin? Dimas, ini jamuan penyambutanku. Bukankah wajar aku kembali? Tapi kau seharusnya sudah mati. Arga, jangan tersinggung. Dimas cuma dengar kabar. Mobilmu kecelakaan dalam perjalanan pulang. Jadi khawatir. Oh. Paman Bima dapat info cukup cepat juga, tapi itu hal kecil. Sudah selesai ditangani. Justru Dimas, dengar kabar angin, langsung percaya. Nanti sulit jadi orang sukses. Kau palsu! Kau pasti bukan Arga Wijaya. Palsu. Kakek. Lihat aku. Seperti palsu. Itu cucuku. Arga, cepat duduklah. Baik, Makanan akan dingin. Ayah benar. Semua duduklah. Ayah, dia pasti palsu. Dia pasti disuruh Sinta cari orang untuk menyamar. Palsu! Pasti ada kelemahannya. Kita bongkar pelan-pelan. Paman Bima. Gunakan cara ini untuk mengujiku. Terlalu klise, bukan? Bagaimana kau bicara pada ayahku? Aku di keluarga Wijaya, hidup 18 tahun. Siapa yang tak tahu aku alergi udang? Kamu baru datang. Tuan Muda, maafkan saya. Saya lupa. Pantangan majikan saja. Tidak tahu untuk apa dipertahankan. Besok jangan datang lagi. Arga, Gita sudah bekerja di keluarga Wijaya lebih dari 10 tahun. Hanya kelalaian sesaat. Jangan marah, biarkan dia. Ganti hidangan untukmu. Hahaha. Arga, ayo, coba ini. Baru datang via udara. Rasanya enak. Hahaha. Tuan Muda Arga, aku lupa saus ikan itu terbuat dari saus dari kepala udang dengan kaldu. Aku minta maaf. Kakek Surya, lihatlah dia. Sama sekali tidak apa-apa. Arga Wijaya itu alergi udang berat. Hanya sedikit saja, langsung sesak napas. Ruam di seluruh tubuh. Dia habiskan udangnya, tidak apa-apa sama sekali. Dia pasti palsu. Dia palsu. Kenapa masih bengong? Cepat tangkap si palsu ini. Sekarang juga. Dimas Wijaya, kau lancang! Berani-beraninya kau sentuh adik laki-lakiku? Direktur Sinta, Tuan Muda Arga, kalian baik-baik saja? Baik. Aku cuman tidak lagi alergi udang. Kamu langsung bilang aku palsu? Dimas Wijaya, otakmu ini kok bisa jadi manajer project? Paman Bima yang nutupin. Udahan sok-sokan. Alergi Arga Wijaya. Alergi berat turunan. Dari kecil, 3 kali masuk IGD. Masa bisa sembuh gitu aja? Karena aku jalani terapi desensitisasi. 2 tahun. Suntik tiap minggu. Prosesnya memang menyiksa. Tapi sebagai anggota keluarga Wijaya, nggak boleh ada kelemahan mematikan.
Kerja kalau hari. Ada yang mau celakain aku. Nyampurin sedikit tepung udang di makanan. Aku bakal jadi sasaran empuk. Alasan ini, kakek Surya yang kasih tahu. Sebelum aku keluar negeri, Benar. Kalimat itu memang aku yang bilang ke Arga. kamu meragukan identitasku. Aku nggak akan permasalahin. Tapi, kamu teriak-teriak, nggak lihat situasi. Gampang panik, sampai mau tangkap orang. Di jamuan penyambutanku. Ini kan keluarga Wijaya untukmu? Kau si palsu. Berani-beraninya ngasih pelajaran. Cukup. Lin Yuan, kau sangat mengecewakanku. Mulai besok, semua jabatanmu ditangguhkan, pulang dan introspeksi diri. Aku, Cepat minta maaf pada kakak sepupumu. ayah, kamu... Jangan gegabah, nanti gagal. Banyak kesempatan untuk membongkar dirinya. Kak Arga, maaf, aku terlalu emosi tadi. Biar aku tuangkan anggur untukmu. Aduh. Maaf Kak Arga, aku tidak sengaja. Kak Arga, tatomu mana? Aku ingat, di lengan bawah kanan Kak Arga, ada bekas tato. Kepala elang yang jelas. Aku lihat sendiri waktu ulang tahunmu ke-15, saat kamu membuatnya. Kak Arga, tatomu hilang kemana? Semuanya. Orang ini palsu. Dia penipu. Ayah lihat sendiri. Orang ini sama sekali tidak punya tato. Dia pasti bukan keponakan kita, Arga Wijaya. Sinta, orang ini kamu yang bawa pulang. Bukankah kamu harus memberi penjelasan? Dari mana kamu cari si palsu ini? Berani menyamar sebagai pewaris keluarga Wijaya? Apa maksudmu sebenarnya? Hanya karena tato hilang, langsung bilang aku palsu? Kamu memang palsu. Aku lihat sendiri waktu dibuat. Pasti tidak salah. Dimas Wijaya, kamu berulang kali melawan atasanmu, meragukan identitasku. Karena kamu adalah adik sepupuku, aku terus bersabar. Tapi kamu makin menjadi-jadi, bahkan berani bertingkah di depan kakek. Kamu pikir aku tak punya nyali? Jangan cuma menggertak. Kalau berani, katakan, kemana tatomu pergi? Cuma tato. Sampai segitunya, begitu heboh, Jangan alihkan pembicaraan. Tato itu, sudah hilang. Waktu umur 15, iseng bikin tato, sekarang merasa kekanakan dan tak pantas. Sebagai calon pendidik keluarga, membawa bekas ini tak pantas. omong kosong. Mana mungkin tato bisa hilang bersih? Tanpa bekas sama sekali, kau pasti palsu. Cuma rayuan manis untuk menipu kami. Dimas, kau berusaha buktikan, aku Arga palsu. Sampai mati-matian, akal sehat pun diabaikan. Kau, Atau jangan-jangan, kau berharap aku mati? Terlalu lama berharap, sampai hilang akal. kamu, Tidakkah kau tahu, di dunia ini ada sesuatu namanya krim penutup noda? ini... Harus kau tato ulang. Ini salah satu ciri, Arga yang paling jelas. Aku tak mau. Kalau ada tato, aku tak bisa masuk akademi militer. Lalu bagaimana? Mereka pasti periksa. Soal tato ini, aku yang atur. Cari aku seorang penata rias efek khusus terbaik. Kau harus buat tato. Ya, buat tato. Harus buat tato yang sudah dibersihkan. Harus tiru efek setelah pembersihan laser, siluet hijau kebiruan samar yang tertinggal. Warnanya harus kusam, seperti sudah setengah tahun lebih. Bukan kau. Bukan kau. Kalau tato ini sudah dibersihkan, kenapa masih ditutupi? Pakai concealer? Mau cari sensasi apa lagi? Selera pribadi. Perlu aku laporkan? Aku hanya merasa bekasnya tidak enak dilihat. Hari ini jamuan penyambutanku. Kau mati-matian membuktikan aku palsu. Sebenarnya kau ingin jaga
keturunan keluarga Wijaya? Atau jangan-jangan hatimu menganggap aku, Arga Wijaya, pantas mati? Kau, Dimas, jangan kurang ajar. Arga, Dimas, hanya khawatir berlebihan. Khawatir ada yang nakal. Soalnya, kau hilang lama sekali baru kembali. Wajar saja orang curiga. Dimas Wijaya, Arga Wijaya ku jemput. Langsung. Ku jamin dengan integritasku, dialah adik kandungku. Sinta Wijaya, dia adalah pewaris sah. Klan Wijaya, kau lancang sekali. Tak ada rasa hormat pada kakek Surya? Tak ingat aturan keluarga? kau jamin? Kau pantas? Kau cuma anak angkat. Siapa tahu kau bersekongkol dengan orang luar untuk merebut harta keluarga Wijaya? Lagi pula, ada yang darahnya tak murni. Bisa berdiri di sini hanya karena belas kasihan kami. Pasti sangat kesal di hati. Kakak perempuanku, Sinta Wijaya, diadopsi secara resmi oleh ayah dan tercatat di silsilah keluarga. Sebagai putri, dia cucu yang diakui kakek Surya. Dia keluarga terdekat yang kukakui, Arga Wijaya. Pengabdiannya untuk keluarga Wijaya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat lebih besar dari orang sepertimu. Yang cuma tahu hura-hura, kuperingatkan, kalau lain kali kau berani menghina kakak perempuanku lagi, bukan cuma tamparan yang kau terima. Keluargaku, Arga Wijaya, tak perlu kau ikut campur urusannya. Aku lawan kau? Kakek Surya, Kak Sinta, dia sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Dimas berkali-kali memprovokasi dan memfitnah keluarga. Cucu terpaksa memberi pelajaran. Mohon pertimbangan yang adil. Sinta adalah putri keluarga Wijaya. Itu takkan pernah berubah. Kesetiaannya pada keluarga tak pernah kuragu. Kembalinya Arga adalah kabar gembira. Dimas, emosimu meledak, ucapanmu tak pantas. Minta maaf pada Sinta, atau biaya hidupmu setengah tahun ini ditahan. Kak Sinta, maafkan aku. Sudahlah. Lelucon ini sudah cukup. Arga baru pulang, pasti lelah. Bubar semua. Bicaranya nanti. Ayah, dia pasti palsu. Arga Wijaya itu pasti sudah mati. Jatuh dari tebing, mobil hancur lalu meledak. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ini pasti Sinta, yang cari dari manapun, penyamar saja. Aku juga yakin Arga sudah mati. Tapi masalahnya sekarang, tidak ada jenazahnya. Kakek sama sekali tak percaya. Arga masih hidup. Lalu bagaimana? Masa kita hanya bisa melihat si palsu ini atas nama Arga, mewarisi harta keluarga yang sangat besar? Direktur Sinta, sesuai permintaan sebelumnya, untuk menyelidiki orang itu segera, ada kemajuan. Ini data awalnya dan fotonya. Ini dia, wajahnya sama persis, meski auranya berbeda. Tapi pasti dia. Ayah, cepat kita ambil foto ini, tunjuk kepada kakek. Bongkar dia. Foto saja apa gunanya? Bagaimana kita membuktikan bahwa Arga Wijaya yang duduk di rumah utama ini adalah siswa bernama Raka Saputra ini? Bukankah ini sederhana? Wajahnya kan sama persis. Sama persis. Bagaimana jika Arga Wijaya tidak mati? Bagaimana jika dia memang benar Arga Wijaya? Kita membawa foto seorang siswa tak dikenal untuk menuduh cucu utama keluarga Wijaya. Adalah si palsu Dimas. Gunakan otakmu. Jika kita melakukan ini di mata kakek, hanya akan menjadi bukti lain bahwa kita demi merebut kekuasaan tanpa memilih cara menjebak Arga Wijaya. Bukti lain kita menjebaknya. Lalu bagaimana? Masa tidak ada cara lain? Cara. Tentu ada. Kita tak bisa buktikan dia adalah Arga Wijaya. Tapi kita bisa buat orang lain mengenali. Dia adalah Raka Saputra. Orang lain? Teman-teman sekolahnya dulu, gurunya, tetangganya, siapapun yang mengenalnya. Asal kita bisa buat mereka di hadapan umum memanggil nama Raka Saputra. Mengidentifikasi dialah siswa itu. Menurutmu, si penyamar ini masih bisa bertahan? Kakek Surya masih percaya? Betul juga. Suruh dia kembali ke lingkungan lamanya. Tapi, ayah, maukah dia pergi? Dia tak punya pilihan. Besok saat sarapan, aku akan usulkan agar dia lanjutkan sekolah dengan alasan masuk akal yang tak bisa dia tolak. Ayah, kepulangan Arga ini hal besar. Tapi, dia baru 18 tahun. Meski pintar, kalau sekarang langsung ambil alih semua urusan grup,
bisa dianggap terlalu mudah oleh para senior dan mudah digunjingkan. Maksudmu? Menurutku, prioritas Arga saat ini harus selesaikan pendidikannya dulu. Dia masih muda, fondasi kuat, baru bisa memimpin keluarga Wijaya dengan baik nanti. Kau benar. Aku akan cari guru private. Ayah, gelar akademik ini bukan cuma untuk ijazah, tapi untuk membangun jaringan relasi yang lebih baik. Saran saya, Arga bisa masuk ke Izing S1 Kota Aruna. Itu sekolah unggulan. Cela ne changera jamais. Nantinya akan menjadi elit di berbagai bidang. Persahabatan semasa sekolah yang terjalin sekarang adalah fondasi relasi di masa depan. Bima benar. Bagaimana pendapatmu? Paman memang pertimbangannya matang. Baik, ikuti saran Paman. Ke SMA 1 Kota Aruna. Baik, Kamu gila. Kenapa mau menyetujui? Sekolah adalah tempat paling berbahaya bagimu. Rio Hartono, Naga Santoso, dan masih banyak guru serta teman yang bisa mengenalimu kapan saja. Kalau aku tidak kembali, apa ada cara lain? Mereka bisa saja langsung mengundang ibuku atau Nadia langsung ke keluarga Wijaya. Nanti situasinya malah lebih pasif. Tapi kamu bisa cari alasan lain. Katakan saja fokus urusan grup, atau khawatir soal keamanan. Alasan bisa kucari, tapi takkan menghilangkan kecurigaannya, apalagi menghentikan tindakannya. Aku yang pulang duluan, justru terlihat lebih jujur. Arga Wijaya tak takut dikenali karena dia memang asli. Aku bisa manfaatkan identitas baruku ini untuk kembali secara aktif ke lingkungan lamaku. Dia orang yang mengenal Raka Saputra, langsung tahu aku pewaris keluarga Wijaya, Arga Wijaya, bukan Raka Saputra. Inisiatif itu penting. Itu alasannya, tapi bukan semuanya kan? Apa kau khawatir teman-teman sekolahmu dulu dan Bibi Maya takut Paman Bima sakiti mereka? Kalau aku tak kembali, target mereka akan jadi orang-orang di sekitarku. Ibuku masih dirawat. Nadia Santoso cuma seorang pelajar. Aku tak mau mereka terlibat bahaya karenaku. Dengan aku pulang, perhatian Paman Bima akan tertuju padaku. Itu cara paling langsung untuk melindungi mereka. Kau sudah yakin bermain peran setiap hari di depan orang yang dikenal? Tak mudah. Aku tahu. Lagi pula 25 miliar 500 juta rupiah. Aku akan berusaha. Menurutku, si Raka Saputra itu pasti tak akan datang. Biaya operasi ibunya saja. Lucia Beka. Turunkan Nishana. Ujian masuk perguruan tinggi. Mimpi! Jangan asal ngomong, Raka bilang dia pasti balik. Hah, kamu beneran percaya? Kayaknya dia lagi kerja kasar di proyek bangunan. Mungkin nanti kita bisa tinggal di rumah yang dia bangun. Kamu, mulutmu tak pernah berkata baik. Raka lebih baik darimu, jauh lebih hebat. Nadia, jangan karena kamu ketua kelas lalu... Wali kelas datang. Anak-anak tenang. Hari ini kita kedatangan murid baru. Keadaan murid ini agak istimewa. Harap kalian semua sopan dan hormat. Pindah sekolah di akhir semester? Jarang. Silakan masuk, perkenalkan dirimu pada teman-teman. Raka Saputra? Raka Saputra? Itu Raka? Wajahnya persis. Tapi, kenapa Raka muncul sebagai murid baru? Tenang semua, ini Arga Wijaya. Dia lama tinggal dan sekolah di luar negeri. Baru pulang, pindah ke sini. Ke kelas kita, karena dia mirip sekali dengan Raka Saputra. Mungkin kalian kaget. Tapi mereka berdua orang yang berbeda. Semoga kita semua bisa bersikap baik dan bantu Arga Wijaya cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar di sini. Beneran? Mirip banget ya. Kembar pun tak semirip ini. Tapi aura mereka jauh berbeda. Arga Wijaya ini jelas-jelas berasal dari keluarga kaya. Arga Wijaya, kursimu untuk sementara ditempatkan di sebelah Nadia Santoso. Nadia, sebagai ketua kelas, tolong bantu teman baru ini. Baik,
Apakah itu dia? Kalau bukan, lalu kemana Raka pergi? Orang ini pasti Raka Saputra. Balik ke sekolah malah pura-pura jadi tuan muda. Nanti aku buka kedoknya, harus kubuat dia memalukan diri di depan umum. Raka Saputra, apa maumu? Jangan kira ganti identitas dan potong rambut, lalu bisa pura-pura jadi tuan muda. Kamu bicara padaku? Jangan pura-pura. Miskin ya tetap miskin. Baju bagus tak bisa sembunyikan asal-usulmu. Kak Rio, tampaknya dia tidak takut padamu. Ini putra bungsu cabang ketiga keluarga Hartono. Rio Hartono. Ayahmu, Eko Hartono, di grup usaha, hanya jabatan tanpa kuasa. Bagi hasil tahunannya tak sampai 4.500.000.000 rupiah. Kakak sulungmu, Rian Hartono, yang tangani proyek properti. Kakak keduamu, Rangga Hartono, sedang kuliah di luar negeri. Dan kau sudah kelas 3, rankingmu selalu terendah. 2 kali catatan karena berkelahi. Kalau bukan karena pamanmu yang jadi kepala sekolah, kau pasti sudah dikeluarkan. Betul kan? Rio, dia tahu sejelas itu? Menyelidikiku? Kau nakut-nakuti siapa? Nakut-nakuti kamu. Anak buangan. Dari keluarga kelas 3. Pantas ku sibuk ancam kamu? Ulangi. Rio Hartono, lepaskan. Oh. Keluargamu sedang berebut lahan di kawasan barat kota ya? Sayang sekali. Grup Wijaya sudah lama sepakat dengan pemerintah kota untuk perjanjian pengembangannya. Beberapa hari lalu ayahmu masih minta orang ajak kakekku makan, tapi ditolak halus. Coba pikir, kalau hari ini kau menghina aku, hingga keluargamu putus hubungan dengan keluarga Wijaya, ibumu yang paling tak disukai di rumah itu, apakah akan diusir dari keluarga Hartono? Kau, jangan asal mengarang. Kau pikir kau siapa? Arga Wijaya, pewaris sah satu-satunya, Grup Wijaya. Jangan pura-pura. Awas. Tampaknya bicara saja tak cukup. Kau lepaskan. Saat tadi berani main tangan. Kenapa tak pikirkan akibatnya? Teman Arga, ini sekolah. Kalau berkelahi, bisa kena sanksi disiplin. Ketua kelas, ini urusanku. Sebaiknya jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan celaka sendiri. Nada suaranya, sorot matanya, bukan Raka yang ku kenal. Pamanku kepala sekolah. Berani-beraninya kau sentuh aku. Percaya tidak? Hari ini juga kau kesuruh diskors dari sekolah? Kepala sekolah? Oh, maksudmu Jiang Qiming? Kebetulan sekali. Dia murid didikan kakekku. Grup Wijaya setiap tahun menyumbang dana bantuan pendidikan ke SMA 1. Mencakup 30% dari anggaran tambahan sekolah. Coba katakan, kalau sekarang aku menelepon, melaporkanmu, Rio Hartono, melakukan perundungan di sekolah, mengganggu teman, kau cari mati? Kau sudah bosan hidup? Meminta pihak sekolah menanganimu dengan tegas? Apakah pamanmu yang dapat jabatannya karena koneksi itu masih bisa bertahan di posisinya? Kau mengada-ada. Jangan coba-coba menakutiku. Aku tak percaya. Coba saja. Tunggu. Kau mau apa? Sederhana. Mari kita bertaruh. Jika sebelum pulang sekolah, pamanmu si kepala sekolah, Jiang Qiming itu, masih baik-baik saja, aku yang kalah. Aku akan minta maaf padamu di depan umum. Tapi jika dia kena penonaktifan untuk penyelidikan, maka kau, Rio Hartono, setelah ini di sekolah, setiap bertemu aku, harus menunduk dan memanggil ke Arga. Aku suruh ke timur, kau tak boleh ke barat. Intinya, jadilah anak buahku. Nah, Bagaimana? Berani tidak? Dasar, kau terlalu sombong. Menyuruh Kak Rio jadi anak buahnya?
Dia pasti bukan Raka Saputra. Taruh saja. Aku tak percaya. Kau punya kemampuan sehebat itu. Baik. Maka semua yang hadir di sini adalah saksi. Apakah dia benar-benar Wang Chuan? Jika bukan, kenapa wajahnya bisa persis sama? Kalau memang dia, kenapa bisa berubah begini? Dan bagaimana mungkin dia bisa jadi pewaris keluarga Wijaya? Paman Budi. Iya, ini aku, Arga. Dia SMA 1 baik-baik saja. Go home. Ku konsultasikan padamu. Ya, tentang kepala sekolah, Zhang Qiming. Paman Budi? Jangan-jangan Paman Budi dari Dewan Direksi? Direktur Budi? Dari nada bicaranya, sepertinya asli. Pura-pura apa lagi? Siapa yang tidak bisa telepon? Paman Budi lagi. Aku sekarang akan panggil pamanku ke sini. Paman, aku diganggu. Di kelas kami, ada anak baru bernama Arga Wijaya. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga mengancam akan membuat paman kehilangan pekerjaan. Si précisément. Tunggu saja, pamanku akan segera tiba. Kulihat, berapa lama lagi kau bisa sombong. Baik. Aku tunggu. Paman, dia tidak hanya memukulku, tapi juga bicara seenaknya. Tuan Muda Arga, maafkan ketidaknyamanannya. Keponakanku ini kurang ajar. Berani lancang padamu. Aku mewakilinya meminta maaf padamu. Paman, kenapa paman yang harus minta maaf itu dia? Aduh, paman, kenapa paman memukulku? Memukulmu saja sudah ringan. Cepat, minta maaf pada Tuan Muda Arga. Tuan Muda Arga, sungguh maafkan. Keponakanku yang brengsek ini sungguh tidak tahu diri. Sudah menyinggungmu. Semoga sudilah memaafkan, jangan dihiraukan. Barusan Direktur Budi sudah menelepon saya. Harap Tuan Muda Arga Tio Mendoza. di rapat kepala sekolah bicara baik tentang saya. Kalau tidak, posisi kepala sekolah saya ini. Kepala sekolah? Keponakanmu, Rio Hartono. Di sekolah, membentuk geng, merundung teman, tak menghormati yang lebih tua. Bukan cuma 1-2 hari, kan? Sebagai kepala sekolah, tak hanya tidak menindak, malah selalu melindungi dan membiarkan. Orang sepertimu pantas jadi kepala sekolah? Ya, Tuan Muda Arga, kritikanmu benar. Saya akan berubah. Saya pasti berubah. Ini Rio Hartono, kau diskors seminggu. Pulang, tulis permintaan maaf, 5.000 kata. Paman Hadi! Dan kalian berdua, catatan pelanggaran berat, teguran terbuka untuk seluruh sekolah. Nanti, kalau berani lagi, ikut Rio Hartono berbuat onar, langsung dikeluarkan dari sekolah. Ini Astaga. Jangan-jangan dia benar Tuan Muda Keluarga Wijaya? Kak Rio, kali ini kita kena orang yang tak boleh disentuh. Raka Saputra. Kau tunggu saja. Rio Hartono, Siapa kau? aku orang yang mau membantumu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau sedang berpikir siswa pindahan baru, Arga Wijaya itu adalah teman sekelasmu dulu, Raka Saputra. Benar kan? Bagaimana kau tahu? Karena Arga Wijaya yang asli sudah mati, yang sekarang ini hanya siswa bernama Raka Saputra, seorang siswa miskin saja yang direkrut Sinta untuk jadi penyamar. Aku tahu dia itu Raka. Kalau kau bisa membongkarnya, setelah berhasil, aku beri 2.250 juta rupiah. 2.250 juta. Arga, jangan pergi. Mereka menculik Nadia. Aku tahu. Tapi Arga baru kenal Nadia. Dengan status dan sifatnya,
Mustahil dia mau mengambil risiko untuk teman kelas yang baru dikenalnya. Kalau kau langsung berlari ke sana, sama saja bilang ke semua orang, kau adalah Raka. Dia temanku. Aku tak bisa tinggal diam. Pikirkan baik-baik. Kalau identitasmu terbongkar, misi gagal. Kau tak akan dapat sepeser pun. Bagaimana pengobatan ibumu? Que gostaria de lhe relatar. Paman Bima tak akan melepaskan orang yang tahu rahasia seperti kau. Aku tahu. Tapi aku harus pergi. Arga Wijaya, kau... Wah, benar-benar datang. Raka Saputra. Tak bisa berpura-pura lagi, kan? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Boleh saja. Asal kau mengaku, kau bukan Arga Wijaya. Kau adalah Raka Saputra. Akui kau si palsu, yang menipu uang keluarga Wijaya. Rio Hartono. Otakmu kemasukan apa? Omong kosong apa lagi ini? Jangan keras kepala. Aku berani lakukan ini. Karena sudah punya bukti. Pukuli dia, pukuli sampai dia mengaku. Pukuli dia, pukuli sampai mengaku. Rio Hartono. Cuma orang begini yang kau temukan? Aku terlatih profesional dalam bela diri. Cuma mereka tak bisa kalahkan aku. Ku beritahu sekali lagi, namaku Arga Wijaya. Kau cuma diperalat. Bodoh sekali kau. Nanti aku kembali. Kau dan keluarga Hartono tak akan kulepaskan. Raka Saputra tak punya keahlian bertarung dan aura seperti ini. Mungkinkah aku salah tangkap? Hahaha. Tak tahan lagi, kan? Masih berpura-pura. Lanjutkan pukulnya. Hentikan. Kau baik-baik saja. Raka, kau bagaimana? Luka di mana? Lihat, dipanggil dia Raka. Sinta Wijaya. Masih mau membela apa lagi? Si palsu ini sudah ketahuan. Kakek! Kau lihat sendiri kan? Dia jelas bukan kakak sepupuku. Malam ini, dia menyelamatkan teman sekelasnya, Nadia Santoso. Gadis itu langsung memanggilnya Raka. Dia adalah Raka Saputra, penyamar yang dicari Sinta Wijaya. Arga, apa penjelasanmu? Berani-beraninya kau pukul aku? Karena kedokmu terbongkar, lalu marah karena malu. Arga! Hentikan! Arga! Apa yang kau lakukan? Beri aku alasan. Aku memukulnya. Karena dia terlalu bodoh. Bodoh sampai jika hari ini aku tidak beri dia pelajaran, dia akan seret keluarga Wijaya ke jurang kehancuran. Kau lucu. Sekarang yang dibahas adalah soal identitasmu. Identitasku? Kamu cuma bisa fokus pada itu, ya? Aku tanya kamu, untuk membuktikan aku adalah siswa SMA bernama Raka Saputra, apakah kamu menculik teman sekelas siswa itu? Untuk mengancamku? Memaksaku mengaku? Memang iya terus. Yang penting caranya berhasil. Kamu pergi membuktikan kamu takut. Kamu memang Raka Saputra. Caranya berhasil? Kamu tahu tidak, kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga Wijaya. Kamu ngomong apa sih? Aku pergi bukan untuk menyelamatkan teman perempuan itu. Aku pergi untuk menyelamatkan keluarga Wijaya. Menyelamatkan dari bencana besar yang kamu buat bodoh. Kamu menyelamatkanku? Kalau mau bikin cerita, buat yang lebih masuk akal dong. Aku tanya kamu, sebelum menculik Nadia Santoso, apakah kamu sampai meluangkan waktu 1 menit untuk memeriksa latar belakangnya? Seorang siswa perlu diperiksa apa? Siswa? Dia adalah anak satu-satunya dari Kepala Tim Keamanan Kota Aruna, Doni Santoso. Kamu menculik anak seorang kepala tim, lalu memakainya untuk mengancam orang? Hah? Kalau hari ini dia mengalami sedikit saja cedera, bahkan sekadar lecet kulit, menurutmu Pak Doni akan membiarkannya begitu saja? Berapa banyak industri keluarga Wijaya? Berapa banyak proyek yang tahan terhadap perhatian khusus dari sistem keamanan? Saat itu keluarga Wijaya. Kerugian sebesar apa? Pernah kau pikirkan? Sekarang aku akhirnya tahu mengapa kakek tidak menyerahkan proyek penting ke tangan orang sepertimu.
Karena kau memang orang bodoh tulen. Kau, Bertindak tanpa pikir panjang. Hanya memikirkan keuntungan receh di depan mata. Jika keluarga Wijaya jatuh ke tanganmu, pasti hancur. Dimas, kau sangat mengecewakanku. Mulai hari ini, tentang identitas Arga, aku tak ingin dengar lagi keraguan tanpa dasar. Siapapun yang berani, cara hina menguji, dan memfitnah pewaris keluarga kami. Jangan salahkan aturan keluarga, akan diusir dari keluarga. ayah, aku tak bisa terima. Si palsu itu harus kubunuh dia. Bunuh dia. Dengan apa kau bunuh? Selain buat masalah, kau bisa apa? Dia benar. Kau memang bodoh. Latar belakang lawan tak kau periksa. Langsung bertindak. Bukan, ayah. Bagaimana aku tahu Nadia Santoso itu putri kepala tim keamanan? Makanya kau bodoh. Bertindak tanpa otak. Tapi, kali ini bukan tanpa hasil. Ayah, kau ada akal? Aku sudah menyelidiki. Raka Saputra itu anak yang sangat berbakti. Ibunya, Maya Kurniawan, menderita tumor otak. Sedang dirawat di rumah sakit kota. Raka Saputra butuh biaya pengobatan ibunya, makanya dia setuju permintaan Sinta untuk menyamar. Ayah, maksud ayah menyerang dari ibunya? Orang yang panik mudah membuat kesalahan. Aku sudah urus dengan rumah sakit, semua diatur. Suruh dokter penanggung jawab, tambah dosis obat untuk Maya. Buat dia masuk, kondisi kritis. Raka pasti akan buru-buru pulang. Saat itulah, kita pasang perangkap di rumah sakit. Jebak dia rapat-rapat. Ambil bukti dia dan Maya. Mengakui hubungan ibu anak. Lalu bongkar kebohongannya di depan kakek Surya. Kali ini, kita harus langsung menghabisi dia. Bibi? Kenapa, Bib? Dr. Ari, perawat. Pasien kena komplikasi serius. Kondisinya gawat. Perlu segera operasi buka tengkorak kedua. Cepat operasi. Tapi risikonya sangat tinggi. Perlu tanda tangan keluarga langsung. Bisa hubungi anaknya. Dia sedang pergi jauh. Bisa saya yang tanda tangan? Tidak boleh. Ini operasi besar. Harus keluarga langsung. Tekanan intrakranial pasien terus naik. Setiap menit tertunda bisa bahayakan nyawa. Tapi teleponnya mati. Saya tidak bisa hubungi dia. Cepat cari jalan. Temukan anaknya. Dia harus segera datang. Kalau ditunda lagi, Dewa pun tak bisa selamatkan. Aku cuma tahu dia kerja di luar kota. Lokasi pastinya, aku tidak tahu. Antara cari anaknya sekarang, atau batalkan operasi. Pikirkan baik-baik. Direktur Sinta, Tuan Muda Arga. Telepon genggam Tuan Muda sebelumnya terus berdering. Jelas Nona Nadia yang nelpon. Harus segera dioperasi. Keluarga pasien bisa datang? Aku sama sekali tak bisa hubungi dia. Dokter bisa operasi dulu? Aku coba hubungi lagi. Tidak bisa. Peraturan rumah sakit, operasi berisiko tinggi ini harus ditandatangani keluarga inti. Cepat cari jalan. Ibuku kritis. Tunggu. Kebetulan sekali. Baru saja kamu unggul di hadapan kakek Surya. Paman Bima pasti dendam. Lalu ibumu tiba-tiba kritis. Ini pasti jebakan untuk menjebakmu. Dapatkan bukti kamu akui dia. Tapi pesan ini dikirim Nadia Santoso. Dia tak pernah bohong padaku. Lagi pula kondisi ibu memang kurang stabil. Bagaimana jika Nadia juga tidak tahu apa-apa? Bagaimana jika Dr. Ari disuap mereka? Bahkan jika ini jebakan, aku harus pergi. Itu ibuku. Aku tak bisa pertaruhkan nyawanya. Cepat ikuti. Jamin keamanannya. Lakukan sesuai situasi. Tuan Muda Arga, Anda datang. Terima kasih sudah menjenguk Bibi Maya. Kondisinya sementara stabil. Tapi kata Dr. Ari, harus segera dioperasi. Perlu tanda tangan putranya? Raka Saputra. Aku tak bisa hubungi dia. Bisa bantu carikan cara? Dr. Ari, kenapa kondisi Bibi Maya tiba-tiba memburuk? Obat apa yang Anda berikan? Ini pasien mengalami kenaikan mendadak, tekanan intrakranial naik drastis lagi. Penyebabnya kompleks. Untuk rencana operasi, perlu tanda tangan keluarga. Aku Arga Wijaya. Dari keluarga Wijaya. Jika sekarang, atas nama keluarga Wijaya, ku minta kau lakukan segalanya untuk selamatkan Bibi Maya. Semua biaya dan tanggung jawab, kami yang tanggung. Bisa operasi sekarang juga?
Ini tak sesuai prosedur. Baik, kamu keluar dulu. Baik, Tuan Muda Arga. Mohon segera beri jawaban. Kita dijebak. Mereka tak peduli operasinya dilakukan atau tidak. Cuma mau paksa Raka muncul. Lalu sekarang bagaimana? Tuan Muda Arga, kondisi pasien benar-benar tak bisa ditunda lagi. Anda ini keluarga pasien? Kami butuh keluarga sedarah. Harus tanda tangan untuk operasi. Nadia, dengar, hanya aku yang bisa selamatkan Bibi Maya. Tuan Muda Arga, apa maksudmu? Ibu, aku datang. Jangan takut. Anakmu ada di sini. Tuan Muda Arga, Anda ini anak Maya Kurniawan. Operasi harus ditandatangani Raka Saputra. Aku Raka Saputra. Jadi Anda mengakui sebagai anak pasien? Cepat tanda tangan. Operasi segera, semua tanggung jawab aku yang tanggung. Direktur Bima, semua terekam. Raka mengaku sendiri dan pegang tangan pasien. Panggil ibu. Ayah, kali ini dia tamat. Ibu, aku datang. Jangan takut. Anakmu ada di sini. Tuan Muda Arga, Anda ini anak Maya Kurniawan. Operasi harus ditandatangani Raka Saputra. Aku Raka Saputra. Jadi Anda mengakui sebagai anak pasien? Cepat tanda tangan. Operasi segera, semua tanggung jawab aku yang tanggung. Besok pagi, aku bawa bukti, temui kakek Surya. Oh iya, kamu yakin Raka tidak menyadari? Sama sekali tidak. Aku menyamar dengan baik. Dokter, bagaimana kondisi Bibi Maya sekarang? Operasinya sukses. Tanda vital patient. Sudah stabil. Tapi masih perlu di ECU. Diobservasi 48 jam lagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tapi, kenapa kamu mau bantu Bibi? Kita kan teman sekelas. Melihatmu kesulitan. Sebagai teman, wajar saja membantu. Arga, kita harus pergi. Ya, di sini serahkan padamu. Ada perkembangan apapun, langsung hubungi aku. Tenang saja, aku akan jaga Bibi dengan baik. Kakek Surya, para sesepuh, hari ini aku akan membongkar penipuan besar yang menggemparkan. Orang ini sama sekali bukan Arga Wijaya, melainkan siswa miskin dari SMA 1 Kota Aruna, Raka Saputra. Ibu, aku datang. Anakmu ada di sini. Jadi, Anda mengaku sebagai anak pasien? Segera lakukan operasi. Semua tanggung jawab aku yang tanggung. Sinta, ini bagaimana? Dimas, jangan asal membuat-buat fakta. Membuat-buat fakta, tapi di video, dia jelas-jelas memanggil ibu. Ayah, buktinya sudah jelas. Si palsu ini pasti demi uang, baru berani menyamar sebagai Arga. Bisa jadi keponakan yang asli, sudah dibunuhnya. Arga, apa yang mau kamu katakan? Kakek Surya, rekaman ini asli. Semalam aku memang mengatakan itu. Tapi Paman Bima, mereka berdua ayah dan anak, memalsukan konteksnya. Izinkan aku memanggil beberapa saksi. Silakan masuk. Halo Kakek Surya. Tadi malam, akulah yang memohon Tuan Muda Arga menjenguk Bibi Maya di rumah sakit. Tumor otak Bibi Maya menekan saraf. Dalam koma dia terus memanggil nama Raka. Dia tak mau melepas genggamannya pada Tuan Muda Arga. Dokter Ari juga bilang harus segera dioperasi. Karena itu, aku berpikir agar Tuan Muda Arga pergi, menandatangani atas nama anaknya. Saya bisa bersaksi. Saat itu pasien benar-benar tidak sadar. Dia salah mengenali.
Tuan Muda Arga sebagai anaknya. Saya buru-buru menangani, terlalu mendesak Tuan Muda Arga. Tuan Muda Arga demi menyelamatkan Nyonya Maya. Lalu mengaku, Dimas Wijaya, kau berulang kali menjerumuskanku. Apa maksudmu sebenarnya? Lidahmu memang lancar. Lalu bagaimana kau jelaskan? Perempuan ini memanggilmu Raka? Dia dengan jelas menyebut nama aslimu. Paman Bima, kau memalsukan bukti untuk menjeratku karena kau tahu kakek sedang bersiap menyerahkan posisi pewaris padaku. Kau tak akan punya kesempatan lagi. Omong kosong! Jelas-jelas kau yang menyamar. Cukup. Bima, apa kau pikir aku sudah pikun? Ayah, aku lakukan ini semua agar darah keluarga Wijaya tetap murni. Raka Saputra ini, Arga Wijaya ini, asal-usulnya tidak jelas. Bicara soal asal-usul tak jelas, Dr. Ari, 3 hari lalu di rekeningmu masuk 200 juta rupiah. Coba jelaskan. Direktur Sinta, maafkan saya. Ini Dimas Wijaya. Dia yang memaksaku. Dia menyuruhku menambahkan sesuatu ke obat Maya Kurniawan agar kondisinya kritis. Lalu menyuruhku membujuk Tuan Muda Arga agar mengaku identitasnya. Dia juga berjanji kalau berhasil memberiku 300 juta. Kamu, apa yang kau omongkan? Aku sama sekali tak kenal kau. Aku takut dibunuh. Aku diam-diam merekamnya. Lakukan ini, jamin hidupmu, kaya raya, bahkan jika ada masalah, itu hanya kecelakaan medis. Tak ada hubungan denganmu, tapi itu nyawa manusia. Nyawa ibu miskin. Berapa nilainya? Setelah berhasil, 300 juta. Langsung ke rekening luar negerimu. Bima Wijaya, inikah hasil didikanmu, anak yang baik? Bima, Dimas, kalian berdua, masih ada penjelasan? Aduh, ayah, semua ini untuk keluarga Wijaya. Arga Wijaya ini asal-usulnya tak jelas. Aku hanya ingin menyelidiki kebenarannya. Benar, kakek. Aku difitnah. Rekaman ini palsu. Paman Bima, semuanya sudah terbuka jelas. Masih mau menyangkal? Hah? Di rekening Dr. Ari ada 2 juta. Ada catatan transaksi banknya. Mau kita periksa dan cocokkan sekarang? Pengkhianat. Cukup. Bima, mulai hari ini, semua jabatanmu di dalam negeri, di grup usaha ditangguhkan. Kakek, ini Baik. Baiklah. Arga Wijaya, kau memang kejam. Ayo pergi. Baik. Rapat hari ini sampai di sini. Semua kembali ke urusan masing-masing. Arga, Sinta, kalian berdua tinggal. Krisis untuk sementara teratasi. Bima dan anaknya diperintahkan introspeksi. Untuk sementara, seharusnya tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi, Arga, kau menanganinya dengan baik. Tegas, tenang, bahkan terlihat terlalu mahir. Sama sekali tidak seperti dirimu sebelum ke luar negeri. Kakek, orang akan tumbuh setelah melalui berbagai hal. Tumbuh itu baik. Tapi beberapa hal tak bisa dijelaskan hanya dengan pertumbuhan. Misalnya, perhatianmu terhadap Ibu Maya Kurniawan itu tampak berlebihan. Ibu dari teman sekelas yang tak dikenal, hingga kau mengambil risiko sebesar itu, bahkan memberi celah. Kakek, Arga dia. Sinta, diam dulu. Arga, aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Kakek, aku pergi karena permintaan Nadia. Selain itu, kalau aku tidak pergi, Dimas Wijaya, dia menculik kepala tim keamanan, anak perempuannya. Jika terbukti, dampaknya bagi keluarga Wijaya akan sangat besar. Aku pergi untuk menyelamatkan orang, juga untuk mencegah api yang mungkin merembet ke keluarga kita. Kata-katamu bagus. Pertimbanganmu matang. Kamu keluar dulu. Aku mau bicara beberapa kata lagi dengan Sinta. Ya, Sinta,
Aku melihatmu tumbuh besar. Katakan padaku, Arga kali ini pulang, benar-benar tak ada masalah? Kakek, dia benar-benar adalah Arga Wijaya. Paman Bima tidak rela, makanya berulang kali menjebak. Semoga saja begitu. Keluarga Wijaya tak tahan lagi dengan perpecahan. Awasi dia baik-baik. Baik, kakek. Hari ini merepotkan kakek. Dalam kumpulan digantung, kalian pulang dulu. Baik, kakek. Apa yang kakek katakan tadi? Kakek juga khawatir soal identitasmu. Tapi, sudah kujelaskan. Baguslah. Adik, pertarungan hari ini hebat. Langkah demi langkah. Serangan balikmu tepat waktu. Tapi, aku masih tak paham. Mengapa Dr. Ari tiba-tiba berbalik? Tawaran Paman Bima padanya tidak rendah. Sepatutnya, dia harusnya terus menerkam kami. Setiap orang punya titik lemah. Titik lemah Dr. Ari. Bukan uang, tapi orang. Maksudmu keluarganya? Dia tak cuma paham kelemahan manusia, tapi juga bisa menemukan dan memanfaatkannya. Kecerdasan dan ketegasannya ini jauh melampaui perkiraanku. Shang Yang. Tunggu di mobil. Hari ini berkat rencanamu yang matang. Cuma berjaga-jaga saja. Paman Bima nanti pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Selanjutnya, kita harus lebih hati-hati. Ya, Ayah, apa kita hari ini cuma menyerah begitu saja? Si anak haram itu di depan kakek Surya, sangat menonjol. Belum lagi Dr. Ari sialan itu. Diam. Kalah ya kalah. Teriak-teriak buat apa? Kali ini kita meremehkannya. Tak kusangka, dia pakai cara langsung menyerang akar masalah. Langsung mencekik urat nadi Dr. Ari. Tapi, Sinta dan Raka Saputra itu, mereka pikir begini, lalu bisa tenang-tenang saja. Ayah masih punya cadangan? Operasi plastik cuma bisa ubah penampilan, tapi tak bisa ubah golongan darah. Iya! Waktu Maya Kurniawan dirawat, ya di rumah sakit kota itu. Masa perawatannya pasti ada catatan terapi yang detail. Raka Saputra pasti tak kepikiran soal ini. Bukan tak kepikiran, tapi dia sama sekali tak bisa ubah bukti kuat ini. Maya Kurniawan pernah dioperasi. Catatan transfusi darah atau hasil tes darahnya sudah pasti dan tak terbantahkan. Yang penting, kita bisa dapatkan bukti golongan darahnya. Lalu ambil sampel darah Arga Wijaya yang sekarang. Bandingkan keduanya. Kalau cocok, itu bisa buktikan Arga ini palsu. Logikanya benar. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana cara mendapatkan sampel darah Raka yang masih segar dan tak bisa dibantah? Cara biasa. Mudah membuat mereka curiga. Direktur Sinta, Anda memanggil saya? Rio, kerjakan dua hal. Pertama, usahakan dapatkan dari arsip rumah sakit kota semua rekam medis operasi Maya Kurniawan. Khususnya, laporan terkait darahnya. Ambil satu salinan. Ingat, harus rahasia. Jangan tinggalkan jejak. Mengerti. Kedua, sampaikan perintah atas nama grup persiapkan pembuatan arsip kesehatan anggota inti. Ya, Direktur Bima, akan saya atur. Ayah, kali ini aku akan membuatnya terbongkar kedoknya dan terusir dari keluarga Wijaya. Jangan buru-buru. Biarkan waktu bekerja. Tunggu bukti lengkap. Baru kita bisa lakukan serangan mematikan. Kakek Surya untuk sementara berhasil kita atasi. Tapi dia sudah curiga. Ke depan kita harus lebih hati-hati. Aku tahu. Paman Bima kali ini dihukum begitu berat. Pasti masih punya cara yang lebih jahat. Yang paling kukhawatirkan adalah soal ibumu. Meski operasinya sukses, tapi selama di rumah sakit, dia tetap titik lemah. Kak, ada satu hal yang kuharap bisa kau bantu. Katakan, Bantu pindahkan ibuku ke rumah sakit lain. Ke rumah sakit swasta yang dikendalikan grup Wijaya. Gunakan fasilitas terbaik. Tapi identitasnya harus dirahasiakan. Selain kau dan aku, hanya Nadia. Jangan sampai ada yang tahu lokasi dan kondisinya yang sebenarnya. baik, aku paham. Aku akan suruh Shang yang mengurusnya langsung. Terima kasih.
Direktur Sinta, perkara yang Bapak suruh selidiki sudah ada hasilnya. Ini adalah medis dan laporan tes darah. Maya Kurniawan dari Rumah Sakit Kota, fotokopinya. Golongan darahnya AB. B? Pasti tidak mungkin salah? Pasti. Ini dari pemeriksaan operasinya. Tidak mungkin dipalsukan. Ayah, kalau Maya Kurniawan, golongan darahnya AB, maka si Arga Wijaya palsu ini mustahil bergolongan darah O. Benar. Bagus. Aku ingat Arga Wijaya. Waktu kecil, pernah mengalami kecelakaan. Catatan rumah sakit menyebut, golongan darahnya O, anak bergolongan darah O. Tidak mungkin lahir dari ibu, bergolongan darah AB. Anggap saja Kita hanya perlu mendapatkan bukti sampel darahnya. Dengan itu, dia takkan bisa bangkit lagi. Direktur Sinta, Tuan Muda Arga. Baru dapat kabar. Grup usaha, dengan alasan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, lewat koneksi pribadi, menghubungi beberapa rumah sakit swasta top dan pusat medis. Di kota, mereka minta ambil arsip kesehatan dasar, anggota inti grup dan keluarga dekat. Katanya mau buat arsip kesehatan keluarga, sebagai langkah pencegahan. Arsip kesehatan? Mereka mau apa? Kakek Surya tahu? Sepertinya beliau membiarkan saja. Dibilang ini niat baik, Wakil Ketua Bima. Bukan arsipnya yang penting. Yang penting mereka mau, lewat pemeriksaan ini, dapat informasi biometrik terbaru dan paling akurat dariku. Mereka ingin verifikasi golongan darahmu. Bahkan, bandingkan sampel darahmu dengan Bibi Maya. Lalu bagaimana? Pemeriksaan pasti tak bisa dihindari. Banyak mata mengawasi. Kalau tak bisa, jangan hindari. Manfaatkan situasi. Tuan Wijaya, tolong kepalkan tangan. Tuan Wijaya, golongan darah Anda O. Terima kasih. Mereka tak dapat yang mereka inginkan. Kamu harus selalu waspada. Panggung sudah siap. Tinggal tunggu mereka masuk perangkap. Ayah, Sinta Wijaya dan yang lain sudah keluar. Hah. Tunggu laporan golongan darah keluar. Itu bukti kuat untuk jatuhkan dia. Bagaimana? Hasil pemeriksaan keluar? Golongan darahnya O. Golongan darah O? Mana mungkin? Jangan-jangan hasil golongan darah Maya Kurniawan itu palsu. Atau dia bukan anak Maya Kurniawan. Tidak. Pasti ada masalah. Meski golongan darahnya tak cocok, aku akan tetap memaksa. Tes DNA. Kalau hasil tes DNA benar, lihat bagaimana kau jelaskan di hadapan kakek Surya. Berani sentuh sedikit pun. Milik keluarga Wijaya. Tuan Muda Arga, sesuai perintah Anda, saat ambil darah pakai trik, sampel darahnya sebelum dianalisis sudah diganti dengan darah cadangan sesuai golongan darah Arga yang sudah disiapkan. Sudah diganti. Sampel aslinya ada di sini. Rapi. Sangat rapi. Semua detail sudah diatur. Tapi Paman Bima curiga. Sekali golongan darah tak cocok, dia pasti cari cara lain. Terutama tes DNA. Kalau dia dapat kesempatan, Mereka tak akan dapat sampel biologis, ibuku yang sekarang, rumah sakit swasta, keamanannya ketat, informasi dikunci. Sedangkan di rumah sakit kota, paling-paling mereka dapat rekam medis arsip dan fotokopi laporan darah. Untuk yang seperti ini, tak bisa dipakai untuk tes DNA ketat. dia pasti akan beri tekanan dari arah lain. Contohnya, memaksamu mengaku di muka umum, atau cara yang lebih ekstrim, memaksa Bibi Maya keluar. Jadi, kita harus ambil inisiatif sebelum dia menyerang lagi. Yang, Ya. pantau terus semua gerakan Paman Bima, terutama kontaknya dengan rumah sakit dan lembaga identifikasi. Siap. Golongan darah O, sama persis dengan catatan masa kecilnya. Mungkinkah tebakan kita salah atau catatan medis Maya Kurniawan itu palsu? Ayah, golongan darahnya tidak cocok. Jangan-jangan Sinta Wijaya yang main curang saat pemeriksaan? Direktur Sinta, pusat pemeriksaan kesehatan itu sudah kita beritahu sebelumnya. Secara teori, prosedurnya sangat ketat. Tapi, kalau pihak lawan caranya lebih canggih dan menyuap orang-orang di pos kunci lebih dulu, bukan tidak mungkin
Golongan darah bisa dimanipulasi. Tapi hal yang lebih mendalam, aku tak percaya. Dia bisa menghapus semua jejaknya. Ayah. Maksud ayah, DNA? Tidak. Golongan darah mungkin hanya kebetulan, atau mereka manfaatkan celahnya. Tapi tes DNA itu ilmu pengetahuan, bukti kuat. Asal kita dapatkan sampel biologis Arga Wijaya, lalu sampel Maya Kurniawan, bandingkan. Hasilnya keluar, hubungan ibu anak terbukti, maka dia pasti Raka Saputra. Walaupun dia pintar bicara di depan ilmu pengetahuan, dia tak bisa mengelak. Kesulitannya ada dua. Pertama, Maya Kurniawan baru keluar rumah sakit. Keberadaannya tak jelas. Kita tidak bisa dapatkan sampelnya yang sekarang. Kedua, bagaimana cara yang sah untuk mendapatkan tes DNA Arga Wijaya? Cara biasa pasti tidak akan berhasil. Kakek Surya akan curiga. Direktur Sinta, walau Maya Kurniawan pindah rumah sakit, tapi dia pernah dioperasi di rumah sakit kota. Limbah medis yang dihasilkan saat operasi, terutama sampel jaringan yang mengandung informasi biologis mendalam, menurut peraturan, akan disimpan beberapa waktu. Asalkan kita... Aku paham. Hal ini harus dilakukan tanpa celah sedikit pun. Long, kau yang atur. Dengan segala cara, dapatkan sampel biologis Maya Kurniawan yang tersimpan di rumah sakit kota. Ingat, sampel asli, bukan laporan salinan. Mengerti. Ayah, Akan menjadi saudara. Cari kesempatan. Então me conta. Meninggalkan sesuatu. Rambut, air liur, bahkan gelas yang dia pakai. Banyak caranya. Tapi pastikan sampelnya valid. Dan sumbernya jelas. Bisa dibuktikan. Itu miliknya. Kali ini, lihat dia masih bisa cari alasan apa. Mereka sedang menghubungi diam-diam penanggung jawab bagian patologi rumah sakit kota. Sepertinya ingin mendapatkan DNA Bibi Maya. Mereka memang tak akan menyerah. Mulai menargetkan DNA. Sampel dari rumah sakit sebelumnya, saat di rumah sakit, sudah ditangani. Tapi tak bisa jamin tak ada yang terlewat. Terutama dalam kehidupan sehari-hari. Lebih sulit dihindari. Sudah diduga. Verifikasi golongan darah gagal, ini pasti langkah mereka berikutnya. Dan langkah ini lebih sulit diantisipasi daripada golongan darah. Untuk pihak rumah sakit, bisa ku suruh Shang Yang pergi bersihkan jejak lagi? Pergi bersihkan jejak lagi? Tidak. Kakak Sinta, kita tidak boleh hanya bertahan mati-matian. Sebaliknya kita harus beri mereka sedikit bantuan. Bantuan? Ya, mereka ingin bukti DNA aku, maka kita berikan pada mereka satu bukti yang cukup meyakinkan. Ama man ya'rifunak. Dengan Ibu Maya, bukti yang tak bisa hubungkan kami. Maksudmu, memalsukan sampel? Tapi lembaga forensik sekarang, pemeriksaannya ketat, memalsukan sampel sangat berisiko, mudah ketahuan. Bukan memalsukan, tapi mengarahkan. Mereka ingin sampelku, maka kita berikan pada mereka. Dan sampel ini justru bisa membuktikan antara aku dan Ibu Maya tidak ada hubungan darah. Bagaimana mungkin? Kecuali kau memang bukan anak Bibi Maya. Untuk ini perlu persiapan. Kak Sinta, tolong hubungi seseorang. Orangnya harus benar-benar terpercaya. Siapa? Dokter keluarga di rumah tua keluarga Wijaya. Saat Arga Wijaya dilahirkan. Selain itu, aku butuh rekam medis ibu kandung Arga yang sedetail mungkin, terutama pemeriksaan kehamilan, catatan persalinan, riwayat medis, dan sampel darah. Kau ingin membangun ulang latar belakang biologis Arga dari akarnya. Pertahanan terbaik adalah membuat tombak lawan, menghantam musuh khayalan. Dengan ketua, Saat dia bawa bukti itu, menghantam musuh khayalan, bukti kita akan menjadi tameng terkuat kita. Raka Saputra ini, pikirannya sangat dalam, tanggapannya cepat sekali, jauh melampaui perkiraanku. Kepala Bagian Sun, ini sekadar tanda terima kasih. Kami hanya perlu sepotong kecil jaringan tumor dari Ibu Maya Kurniawan untuk penelitian medis pribadi. Ini sama sekali tak akan membawa masalah untuk Bapak maupun rumah sakit. Ini tidak sesuai peraturan. Sampel medis punya prosedur pengelolaan ketat. Lagi pula pasien sudah pindah. Kami tahu aturannya, makanya kami minta bantuan Anda. Tenang saja, hal ini hanya kita yang tahu. Anda tahu, saya tahu. Lagi pula, saat arsip sampel disimpan, kehilangan sedikit. Itu hal biasa, kan? Benar. Besok sore, ruang arsip akan diinventarisasi dan dibersihkan. Saya akan taruh barangnya di tempat biasa.
Kepala Sun. Ya, orang pinter. Arga, belakangan di perusahaan. Sudah mulai nyaman? Kalau ada yang tak paham, tanya saja Paman Bima. Terima kasih perhatian Paman. Cukup lancar. Kakak sepupu Arga adalah panutan saya. Saya harus banyak belajar dari kakak sepupu. Tapi kakak sepupu, kamu juga harus jaga kesehatan. Kupikir belakangan, kamu agak lelah. Coba ini. Ini ikan buatan Bibiwang, dimasak khusus. Enak sekali. Mau pakai sampel air liur? Dimas, tipuanmu ini, anak 3 tahun pun tak tertipu, menghantam musuh khayalan. Akibat perbuatanmu sendiri. Saya sudah kenyang. Ayah, खर्च नहीं कर पाओगे। semakin segar. Dengar-dengar minggu lalu, pergi main golf sebentar. Hehe. Tangan kaki tua, cuma gerak-gerak badan. Tak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Hahaha. Arga, belakangan di perusahaan lancar, orang-orang di bawah tak buat susahmu, kan? Terima kasih perhatian kakek. Sedang mempelajari operasi setiap divisi. Pak Chandra dan Direktur Budi, para senior juga sudah banyak mengajari saya. Memang ada tantangan, tapi itu bagian dari belajar. Oke. Arga cepat menangkapnya. Rencana revitalisasi proyek macet di wilayah selatan itu, dia yang pimpin. Hasilnya melebihi ekspektasi. Wah. Hahaha. Bagus. Bisa fokus dan mau belajar itu sudah baik. Bisnis keluarga Wijaya pada akhirnya akan diserahkan ke generasi kalian. Dimas, kau juga harus banyak belajar dari kakak sepupumu. Jangan cuma bergaul dengan teman-temanmu itu. Kakek, mana berani saya cuma bergaul. Kakak sepupu begitu hebat, pasti saya banyak belajar nanti. Anak-anak ini semua bersemangat, itu berkah bagi keluarga kita. Ayah, tenang saja. Nikmati masa tua dengan baik. Betul. Melihat mereka, saudara-saudari ini, sering bisa duduk bersama, makan dan berbincang, saya sudah sangat senang. Sampel sudah didapat. Semoga kalian suka dengan kado ini. Hasilnya? Bagaimana hasilnya? Direktur Utama Arga, setelah dibandingkan, 2 sampel yang diperiksa, sama sekali tidak memiliki hubungan orang tua anak. Tidak mungkin, ini mustahil. Sampelnya pasti sudah ditukar. Entah yang di rumah sakit itu palsu, atau yang di rumah sudah diutak-atik Sinta. Kenapa bisa begini? Kita sudah awasi ketat. Sudah, ya ayah. Sekarang harus bagaimana? Tanpa tes DNA, bukti kuat ini, kita sama sekali tak bisa apa-apa. Hebat benar Sinta Wijaya. Hebat benar Raka Saputra. Aku meremehkan kalian. Bahkan, langkah ini sudah kalian antisipasi. Selanjutnya, Ini belum selesai. Jalan ini buntu. Cari jalan lain? Pulang dulu. Rencananya rapi sekali. Raka Saputra, sudah tahu kita akan ambil langkah ini? Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Golongan darah tidak cocok. DNA juga tidak cocok. Jangan-jangan dia benar Arga Wijaya? Lalu mobil di tebing, dan mayatnya bagaimana? Tidak. Semakin dia berusaha tutupi, semakin membuktikan dia bersalah. Yang dia takuti bukan penyelidikan, tapi hasil penyelidikannya. benar. Direktur Bima, lalu kita selanjutnya, serang dari mana? Jalur rumah sakit terlalu dijaga ketat. Jalur data identitas juga sudah ditutup. Tapi dia kan masih remaja 18 tahun. Jejaring sosialnya tak mungkin terhapus total. Selain ibunya, teman sekolah, pasti ada titik lemah lain. Atau orang yang tahu masa lalunya yang sebenarnya. Maksudmu, tetangga lamanya di kampung halaman? Tetangga bisa jadi arah penyelidikan. Kita selama ini ingin selidiki identitas asli Raka Saputra. Makanya ambil sampel Maya Kurniawan untuk perbandingan. Tapi kalau kita ganti sudut pandang, Ayah, ganti sudut pandang apa? selidiki informasi asli Raka Saputra dan ibunya, Tuan Muda Arga. Paman Bima belakangan ini diam.
tak lagi mendekati rumah sakit atau lembaga forensik, tapi anak buahnya nyaris menyelidiki Tuan Muda, bukan. Selidiki tanggal lama. Raka Saputra menyelidiki masa lalu. Mereka cari apa sebenarnya? Mungkin cari... Orang yang kenal Raka Saputra waktu kecil untuk identifikasi. Tidak. Kalau mau cari orang, untuk identifikasi harusnya lebih fokus pada keadaan Raka Saputra kini. Misalnya, guru garis miring sama tetangga baru-baru ini, atau tetangga lama. Sekarang mereka lebih seperti Asal-usul Raka Saputra. tentang asal-usul. Asal-usul Raka Saputra sudah jelas. Ayahnya meninggal dini, ibunya sakit. Kecuali mereka bisa langsung menemukan saya dan Ibu Maya, bukan ibu dan anak kandung, tokoh kunci, dan barang bukti. Jika dia bisa membuktikan Maya bukan ibu kandungmu, maka ketidakcocokan golongan darah dan ketidakcocokan DNA punya penjelasan logis. Bahkan bisa disimpulkan, kau Raka Saputra dan Maya hanya hubungan anak angkat. Selidiki. Segera periksa rumah lama, tanya tetangga lama. Lihat apa ada rumor tentang asal-usul masa kecil Raka yang aneh. Selain itu, awasi ketat orang yang dikirim Paman Bima. Lihat apa yang sebenarnya mereka cari. Siap. Nenek Kendra. Coba ingat-ingat baik-baik. Sekitar 18 atau 19 tahun lalu, keluarga Raka, apakah terjadi sesuatu yang aneh tentang si Raka itu? Raka ya. Hidupnya sengsara. Tak lama setelah dia lahir, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Hanya Maya sendiri yang membesarkannya. Kalau soal hal aneh, tak lama setelah Raka lahir, beberapa waktu, Maya ini perasaannya sangat tidak biasa. Sangat aneh. Dia sering menangis. Dia tak pernah menggendong bayi untuk diperlihatkan. Sepertinya tak berapa lama bayi itu menghilang. Tapi tak lama kemudian dia bawa kembali. Katanya dari rumah saudara. Dulu sempat dirawat sebentar. Waktu itu kami sempat bergumam, anak ini baru lahir. Kenapa mau dikirim pergi? Kira-kira kapan anaknya tidak ada? Sekitar berapa lama? Sudah lupa. Terlalu lama. Sepertinya Raka lahir sekitar 1-2 bulan. Anak ini akhirnya dibawa kembali juga. Tapi Maya Kurniawan ini sejak Raka kembali, dia jadi seperti orang lain. Dia bekerja mati-matian. Dia baik sekali. Pada Raka tak bisa disangkal. Nenek Kendra. Masalah ini siapa lagi yang tahu? Tetangga lama dulu. Mungkin masih ingat sedikit. Tapi waktu sudah berlalu, terlalu lama. Nenek Kendra, uang ini, Nenek terimalah. Hari ini, pertanyaan saya, dan hal yang Nenek ceritakan. Jangan beritahu siapapun. Kalau nanti ada orang lain yang tanya, katakan saja, sudah lupa. Mengerti? Mengerti. Nenek bilang saja, sudah tua, ingatannya sudah tidak baik. Direktur Utama ada perkembangan berdasarkan ingatan samar dari beberapa tetangga lama. Raka Saputra pernah menghilang selama 1-2 bulan setelah lahir untuk sementara waktu. Maya Kurniawan bilang dia diserahkan ke keluarga saudara. Tapi menurut kenangan tetangga, Maya Kurniawan waktu itu sangat terpukul. Tidak seperti sekadar menyerahkan anak. Dilihat dari waktunya, tepatnya 18 tahun lalu. Diijat maklumat. 18 tahun lalu membuktikan apa? 18 tahun lalu adalah tahun kelahiran Arga Wijaya. Jika saat itu, karena suatu alasan, anak Maya Kurniawan meninggal, atau hilang, dan kebetulan di waktu yang sama, seorang bayi lain yang butuh disembunyikan, diserahkan padanya. Ayah, maksudmu, Raka Saputra itu mungkin bukan anak kandung Maya Kurniawan? Kalau begitu dia... Ini baru dugaan. Kita butuh bukti kuat untuk membuktikannya.
Jika Raka benar anak angkat Maya, lalu siapa? Orang tua kandungnya? Apa yang terjadi dulu? Atau dia adalah darah daging? Keluarga Wijaya yang hilang. Direktur, lalu kita harus bagaimana? Terus menyelidiki lebih dalam? Orang tua kandung Raka? Benar, hanya dengan menemukan informasi orang tua kandung Raka, semua teka-teki ini akan terungkap. Tuan Muda Arga, kami telusuri balik jalur penyelidikan Paman Bima. Kami hubungi beberapa tetangga lama. Mereka menyebutkan info samar. Saat Tuan masih bayi, mungkin pernah dititipkan. Bibi Maya saat itu sangat emosional. Aku ingat sedikit. Waktu kecil, sering dengar anak tetangga mengejekku, bilang aku anak pungut. Tapi ibu selalu marahi mereka keras, suruh mereka berhenti bicara sembarangan. Kita tak bisa pasif menunggu. Mereka bertindak. Nendang aja lemes dari masa laluku, maka kita harus cari arsip informasi ibu kandungku. Apa maksudnya? Kemungkinan besar aku bukan anak kandung ibu. Sangat mungkin anak kandung ibu meninggal waktu kecil. Untuk menghibur diri, ibu ambil aku dari panti asuhan yang lahir di bulan dan tahun sama. Kita harus ke panti asuhan? Cari dokumen adopsi waktu itu. Saya paham, Direktur Sinta. Saya yang urus. Tuan Muda Arga, ini sisa uang, biaya pengobatan dari Tuan. Kondisi Bibi Maya membaik. Kata dokter seminggu lagi, bisa pulang. Simpan saja. Untuk pengobatan selanjutnya, butuh banyak uang. Tidak, jumlahnya terlalu besar. Dan aku mau tanya sesuatu. Katakan, Siapa sebenarnya Anda? Kenapa baik sekali pada Bibi Maya? Dan kenapa mirip sekali dengan Raka? Raka sudah hilang 3 bulan. Tak bisa dihubungi, hilang tanpa kabar. Bibi Maya diam, tapi aku tahu dia khawatir setiap hari. Kalau Anda tahu di mana Raka, tolong beritahu aku. dia aman. Sedang melakukan hal sangat penting. Selesai nanti dia akan pulang. Lalu Anda dan dia, Kita dari dunia berbeda. Ada hal-hal lebih aman. Tak tahu. aku tahu engkau dia. Tak mungkin salah. Raka Saputra? Kau salah orang. Jangan pura-pura. Aku dari pihak ibu kandung Arga Wijaya. Mau tahu jati diri Arga yang sebenarnya? Besok malam jam 9. Pabrik tua di pinggir barat. Datang sendirian. Bawa uang tunai 2.250 juta rupiah. Kenapa aku harus percaya? Karena ini, dia ibu kandung Arga Wijaya. Kalau kau tak datang Senson kakinya no pada Bima Wijaya, Ini mungkin jebakan. Tujuannya lebih seperti mau uang. Tapi kalau dia bicara benar, Terlalu berisiko. aku harus pergi. Tapi uangnya sudah dibawa? beritahu dulu yang kau tahu. Ibu kandung Arga Wijaya adalah anak haram keluarga Lin dari utara. 20 tahun lalu, dia pernah menjalin hubungan dengan ayah Arga. Mereka setelah melahirkan anak kembar, satu tetap di keluarga Wijaya, satu lagi dikirim ke panti asuhan. Keluarga Lin. Keluarga politik itu. Benar. Lin Wan meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Saat menjelang ajal, dia membocorkan rahasia ini padaku. Dan aku adalah sepupunya. Ini 100 juta rupiah. Ambil uang ini, dan jangan pernah muncul lagi. Baik. Gair kanuni nazarbandi. Penahanan ilegal, pemerasan. Jangan bergerak, biarkan aku pergi. Letakkan senjatamu. Mundur. Atau kubunuh dia. Bahkan jika kau bunuh aku, kau takkan bisa lolos. Dan sepupumu, Lian Wan, juga tak ingin melihatmu seperti ini. Omong kosong. Kau bahkan tak pernah bertemu sepupuku. Aku tidak hanya pernah bertemu, aku juga tahu dia dimakamkan di pemakaman Lin Bei. Kau pernah ke sana? Setiap tahun kau ziarah ke sana? Karena aku berjanji pada ibuku untuk tidak mengungkap identitasnya.
Saya... Menyelidiki makam Lian Wan? Dari bekas panti asuhan yang dibawa pulang Xiangyang, aku sudah tahu semua rahasia Arga Wijaya. Apakah Lin Qihao itu benar-benar anggota keluarga Lin? Seharusnya iya. Polisi akan mengoreknya. Tinggal sebulan lagi menuju putaran tahap Wise. Bisakah kita bertahan? Harus bertahan. Bukan cuma demi uang, tapi juga demi mereka yang percaya padaku. Nak, kemarilah. Kau Raka? Betulkah? Matamu dan Raka mirip sekali. Tapi sorot matamu berbeda. Di mata Raka selalu ada kecemasan dan keras kepala. Sorot matamu terlalu tenang. Maafkan aku. Ini Maya. Apakah Raka masih hidup? Dia masih hidup. Sekarang dia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia minta aku merawatmu. Raka itu anak, selalu begitu bodoh. Apakah dia demi biaya pengobatanku? Pergi melakukan hal berbahaya? Sekarang dia sedang mengerjakan tugas dengan bayaran tinggi. Setelah selesai, dia akan kembali. Kau juga anak baik. Selama ini, terima kasih banyak. Ini jimat keselamatan yang kuminta untuk Raka kecil. Bawalah ini. Semoga melindungimu. Bibi, Benarkah kau tak tahu di mana Raka? aku tahu. Nadia, percayalah padaku. Semua yang dilakukannya sekarang adalah untuk mengobati bibimu. Dan untuk masa depan kalian. Lalu kamu, kenapa mau membantunya? Karena aku juga butuh bantuannya. Kami saling membutuhkan. Akankah kau melindunginya? Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Kau jelas-jelas dia. Kenapa menyangkal? Adopsi. Ternyata benar. Raka Saputra. Ternyata benar. Maya Kurniawan. Bukti ini, ditambah kesaksian tetangga, yang kami dapat, cukup untuk membuka celah di hadapan kakek Surya. Tapi ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Arga Wijaya sekarang adalah Raka Saputra yang diadopsi. Ayah, lalu bagaimana? Bawa saja ini pada kakek. Tidak. Sekarang kakek lebih percaya dia. Hanya dengan satu catatan asal-usul tak jelas, dia bisa berdalih, itu palsu, itu fitnah. Kita harus membuat Raka Saputra sendiri, dalam keadaan terpojok, mengaku langsung. Bukan. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Maya Kurniawan baru keluar rumah sakit, sedang paling lemah. Nadia Santoso itu adalah kekhawatiran terbesar Raka. Kendalikan kedua wanita ini, paksa Raka Saputra menyerah dan muncul. Bukankah dia sangat setia? Biarlah dia terbelenggu perasaan dan masuk perangkap sendiri. Saya paham. Kita pasang kepungan rapat. Asal dia berani datang, kita buka topengnya, takkan bisa kabur. Cari orang yang dipercaya, kerjakan dengan rapi. Tempatnya, pilih saja. Secluded, mudah dikendalikan. Ingat, target utama kita adalah memaksa Raka Saputra mengaku identitas asli dan bukti kejahatannya. Setelah dapat rekaman video atau audio, kemudian baru kita basmi ancaman selamanya. Paham? Nadia, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sekarang kondisiku sudah membaik. Kamu fokus saja belajar ulang. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Bibi, aku baik-baik saja. Ujian bulan ini, aku bahkan ranking 1 di sekolah. Benarkah? Ibu Maya, Nona Nadia, mohon tetap di tempat. Siapa? Ikut kami tak akan menyakiti kalian. Kalian siapa? Mau apa? Tangkap mereka semua. Aku datang. Mana mereka? Raka Saputra, kau memang berani datang sendirian.
Di mana ibuku dan Nadia? Mereka aman untuk sementara. Kalian sebenarnya mau apa? Mau apa? Tentu memintamu melepas hak waris dan mengakui dirimu adalah si palsu. Pergi dari keluarga Wijaya selamanya. Dan juga uang yang kau dapat dari keluarga kami harus semuanya ditransfer ke rekening kami. Kalau ku bilang tidak, Maka bersiaplah mengurus jenazah kedua wanita itu. Paman Bima, rencanamu gagal. Kalian sudah dikepung, letakkan senjata. Ini. Bos, bagaimana ini? Cepat tangkap dia. Jadikan dia sandera. Cepat. Meski kau hancurkan segalanya, Dimas, letakkan pistolmu. Masih ada kesempatan. kesempatan? Aku sudah tak punya kesempatan lagi. Meski aku mati, aku akan bawa kau turut serta. Bima Wijaya, Dimas Wijaya, kalian berdua diduga melakukan penculikan dan percobaan pembunuhan serta kejahatan lainnya. Kalian ditangkap sesuai hukum. Kau bukan Arga Wijaya. Kau pasti bukan Arga Wijaya. Akan kubuktikan. Bu, Nadia, kalian baik-baik saja? Nak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maafkan aku, membuat kalian khawatir. Kau membuatku sangat takut. Kudengar kau pergi sendiri ke gudang. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Sinta. Bima, benarkah dia melakukan semua itu? Benar, kakek. Buktinya sangat kuat. Polisi sudah mengajukan tuntutan pidana. Paman Bima mungkin menghadapi hukuman penjara lebih dari 20 tahun. Dosa besar. Kakek, jaga kesehatanmu. Sinta, jujurlah padaku. Arga, apakah dia ada masalah? Kakek, apa maksudmu? Aku memang sudah tua, tapi tidak pikun. Hal-hal yang terjadi belakangan terlalu kebetulan dan sikap Arga terlalu baik untuk anak 18 tahun. Itu karena Arga pintar. Terlalu pintar. Pintar sampai seolah sudah tahu apa yang akan terjadi dan siap menghadapinya. Besok, aku akan bawa Arga untuk tes DNA. Kakek, sebelum kau bawa aku untuk tes DNA, ada satu hal aku mau mengaku pada kakek. Katakan. Aku bukan cucu kandung kakek. Aku anak angkat. Kamu, bagaimana kamu tahu? Di arsip rumah tua keluarga Wijaya. Aku lihat perjanjian adopsinya. Kakek sudah tahu dari dulu? Lalu kenapa kamu masih kembali? Kenapa mau mewarisi keluarga Wijaya? Karena kakek butuh saya, keluarga Wijaya butuh saya. Dan di hati saya, kakek adalah kakek kandung saya. Apapun hubungan darahnya. Orang tuamu dulu tidak punya anak kandung. Mereka mengangkatmu dari panti asuhan. Saat itu, kamu baru berusia 3 bulan. Aku tahu, mereka menganggapmu anak kandung. Aku juga begitu. Aku akan jaga rahasia ini. Kamu bukan Arga, benar kan? Wajahmu mirip, pengetahuanmu juga banyak. Tapi pada akhirnya, kamu bukan dia. No lo mandaste tú. Kakek. Aku dengar kau pergi. Arga yang asli? Dia sudah meninggal. Kecelakaan yang diatur Paman Bima. Bima Wijaya demi harta warisan, bahkan keponakan sendiri pun dia tegah. Sekarang dia sudah dipenjara, itu konsekuensinya. Bangunlah. Kenapa kamu melakukan ini? Untuk operasi ibu saya. Operasi? Hanya untuk operasi? Bagi orang miskin, tidak ada uang untuk operasi, sama dengan kehilangan nyawa. Sekarang kamu sudah kaya, kenapa masih kembali? Karena saya pernah berjanji pada kakek, akan memikul tanggung jawab keluarga Wijaya.
Anak, siapa namamu? Raka Saputra. Raka. Nama yang bagus. Mulai hari ini, kau adalah cucu kandungku, Surya Wijaya, pewaris klan Wijaya. Sinta, majukan upacara penetapan pewaris. Besok akan kumumkan Arga Wijaya sebagai pewaris klan Wijaya dan serahkan sahamnya Kakek, terlalu terburu-buru kan? dalam kumpulan digantung. Grup Wijaya juga butuh stabilitas. Arga, bisakah kau memikul tanggung jawab ini? Bisa. Kakek, aku paham. Aku akan segera atur semuanya. Upacara besok dan konferensi pers. Kakek. Aku juga akan bersiap. Kak, barusan Sepertinya kakek sudah tahu dari awal. Hanya tidak membongkar Paman Bima, juga tidak membongkar kita. Untungnya, kau buktikan kemampuanmu. setelah upacara pewaris selesai, bisa aku terima sisa 500 juta rupiah? Lalu, kau akan pergi, Kontraknya berakhir saat upacara pewaris. tapi kakek butuhmu. Klan Wijaya butuhmu. Aku juga butuhmu. Aku Raka Saputra. Bukan Arga Wijaya. Kau bisa jadi Arga. Kakek sekarang sudah menganggapmu cucu kandung. Kak, kupikir setelah perusahaan stabil, kursi direktur utama akan kuserahkan padamu. Apa? Kau lebih paham klan Wijaya, lebih paham kakek. Lagi pula, aku ingin menemani ibu dan Nadia. Kamu mau pergi? Kursi direksi akan kujaga beserta sahamnya, tapi urusan manajemen harian akan kuserahkan padamu. Mau melakukan apa? Aku berencana mendirikan yayasan amal khusus membantu siswa kurang mampu dan pasien kritis. Melakukan hal-hal yang benar-benar bermakna. Kakek Surya tak akan setuju. Beliau akan setuju. Beliau akan paham. Inilah yang benar-benar kuinginkan. Hari ini, dengan resmi kuumumkan, cucuku, Arga Wijaya, akan menjadi direktur utama baru grup Wijaya, mewarisi 30% sahamku. Terima kasih atas dukungan kakek. Terima kasih pada para sesepuh, rekan sejawat, dan teman-teman atas kehadiran dan dukungannya. Aku berjanji dengan segenap ketulusan dan usaha akan menjaga warisan ini dan membawanya ke puncak lebih tinggi. Bersama kalian semua, kita akan maju bersama, membangun masa depan. Direktur utama Arga muda dan berbakat, benar-benar murid melampaui guru, lebih hebat dari gurunya. Grup Wijaya, di bawah pimpinan Anda, pasti akan naik ke tingkat lebih tinggi. Semua lancar. Baginya, kehidupan barunya baru saja dimulai. Selamat bergabung di Dewan Direksi. Rapat rutin Senin depan, kami semua menanti rencana pengembanganmu. Pasti tak akan mengecewakan, Pak Chandra. Direktur utama Arga, ini dokumen yang perlu Tuan tanda tangani. Dokumen ini. Lalu pukul 3 sore, ada rapat rutin Dewan Direksi. Mengerti. Uangnya sudah ditransfer ke rekening yang Tuan tentukan. 11.250 juta rupiah, tidak kurang sedikit pun. Terima kasih. Kau benar-benar akan pergi? Kakek Surya tadi bertanya padaku, kapan kau pindah kembali ke rumah utama? Tunggu sebentar lagi. Anak, kau datang. Mari, duduklah. Bibi Maya, bagaimana kondisi pemulihan ibu sekarang? Sudah jauh lebih baik. Kapan Raka bisa kembali? Sebentar lagi. Setelah urusan sibuk ini selesai, dia pasti akan kembali. Kau anak yang baik. Aku tahu kau punya kesulitan. Tidak apa-apa. Segera akan berlalu. Siapapun dirimu, di hatiku, kau sudah menjadi anakku. Tuan Muda Arga, Tuan Muda Arga, bisakah Tuan beritahu di mana Raka Saputra sekarang? Dia berada di tempat yang sangat aman. Tempat yang aman? Maksud Tuan di rumah utama keluarga Wijaya? Nadia, Kau mengaku. ya,
Aku adalah Raka Saputra. Kenapa tidak kau beritahu aku? Kenapa tidak dari dulu? Kau tahu betapa khawatirnya aku? Maafkan aku. Aku tak ingin melibatkanmu dalam bahaya ini. Lalu sekarang bagaimana? Di pihak keluarga Wijaya. Upacara penetapan pewaris sudah selesai. Aku sudah dapat uangnya. Setelah semua urusanku selesai, aku akan kembali. Mau kemana kau? Bukankah kau diterima di Universitas Bahasa Asing Kota Puspa? Nanti, aku bawa ibuku ikut. Kita mulai hidup baru. Kalau uangnya sudah kau dapat, kenapa tak pergi lebih awal? Karena aku berjanji pada Sinta Wijaya untuk bantu stabilkan situasi. Apa kau sudah suka pada Sinta Wijaya itu? Dia kakak aku. Tapi kalian tak punya hubungan darah. Nadia. Hanya kau di hatiku. Sejak hari pertama, masuk SMA. Raka, kau benar tak mau ikut bersama kami? Bu, masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Setelah semua beres, aku akan menyusul. Hati-hati. Tenang, kau. Sampai di sana, kuliah yang rajin. Aku pasti. Tapi kau harus datang. Aku janji. Tahun ini, nilai pasar Grup Wijaya tumbuh 30%. Anak perusahaan teknologi juga jadi bintang baru industri. Semua ini berkat cucuku, Arga Wijaya. Terima kasih, Kek. Semua pencapaian ini bukan hanya milikku. Ini milik setiap karyawan Grup Wijaya. Milik kerja keras Kak Sinta. Milik semua mitra yang percaya pada Wijaya. Kaulah jiwa Wijaya. Tidak. Wijaya tak punya jiwa. Hanya ada tim. Selanjutnya, aku akan umumkan satu hal sangat penting. Mulai bulan depan, saya akan mengundurkan diri dari jabatan direktur utama. Diserahkan kepada Sinta Wijaya. Kau sudah mantap. Ya, Kakek tahu? tahu. Beliau juga mendukung. Adik? Terima kasih. Akulah yang harus berterima kasih. Tanpamu, tak akan ada diriku yang sekarang. Nadia. Raka bilang pulang hari ini. Ya, pesawatnya sore. Bu, Nadia, Kok pulang lebih awal? mau kasih kejutan. Aduh, kurus. Apa karena kerja terlalu berat? Tidak capek. Lihat ibu pulih begini. Semua terasa ringan. Tuan, makan malam sudah siap? Ibu Jang, tolong antar ibu ke ruang tamu dulu. Aku dan Nadia menyusul. Baik. Kamu, kedepannya tinggal di ibu kota? Ya, urusan perusahaan bisa ditangani dari jauh. Kali ini pulang terutama untuk menemani ibu. Dan menemanimu. Menemaniku? Kamu masih kuliah. Aku di sini lebih mudah jagain kamu. Bagaimana dengan keluarga Wijaya? Semua sudah diatur. Kak Sinta akan urus semuanya. Aku baru kembali kalau ada urusan besar. Raka. Rasanya semua ini seperti mimpi. Setengah tahun lalu, kau masih seorang siswa yang khawatirkan hidup. Sekarang Aku tetap Raka. Hanya punya lebih banyak tanggung jawab. Dan lebih banyak yang dikhawatirkan. Nadia, ya, aku berencana di Kota Puspa mendirikan Yayasan Amal. Yayasan Amal? Iya. Lokasi dan operasi awalnya akan di Kota Puspa. Di sana, jadi aku bisa sambil merawat kalian. Bagaimana menurutmu? Aku pasti mendukung. Tapi, tidak akan terlalu sibuk? Sibuk pasti. Tapi ini berarti, bukankah sudah kukatakan,
alasan pulang kali ini untuk menemanimu dan ibu. Yayasan ini nantinya juga akan jadi bagian hidup kita. Kalau kamu tertarik, setelah ini tidak terlalu padat. Kamu bisa ikut membantu. Baik. Selama kamu rasa itu benar, aku akan terus menemanimu. Terima kasih. Nadia. Ayo masuk. Ibu sudah tak sabar. Ya. Tuan Raka, saya simpan mana Tuan Gui. Total 30 berkas. Semua diperiksa. Yang memenuhi standar, segera cairkan dananya. Iya, Raka, lihat siswa SMA ini. Ibunya sakit, ayahnya cacat. Tapi nilainya tetap nomor 1 di sekolah. Biayai penuh, termasuk biaya kuliah. Dan yang ini, anak-anak panti asuhan ini, semua butuh seragam dan buku baru. Beli yang terbaik, hubungi sekolahnya untuk menyediakan les gratis bagi mereka. Tuan Raka, kalau uang dipakai begini, dana yayasan akan cepat habis. Uang hilang bisa dicari. Tapi kesempatan anak-anak ini, jika hilang, hilang selamanya. Benar. Kakek Surya, Raka, bagaimana yayasan amalmu? sangat baik. Kami sudah membantu lebih dari 200 keluarga. Bagus. Ini baru cucu keluarga Wijaya yang seharusnya dilakukan. Oh ya, bagaimana kondisi ibumu? Oh, ibu baik saja. Dia tinggal bersama saya, saling menjaga. Hahaha, baguslah. Kapan bawa dia berkunjung ke sini? Minggu depan, Nadia libur. Nanti kami sekeluarga pulang bersama. Sekeluarga. Oh, baik. Sekeluarga. Kakek tunggu. Kakek, Selamat datang. Perjalanan melelahkan. kakek, ini ibu saya, Maya Kurniawan. Maya. Nama yang indah. Selamat datang ke rumah kami. Bapak Wijaya, terlalu baik. Maaf mengganggu. Raka, Nadia, kita bertemu lagi. Selamat datang pulang. Bibi saya Sinta, sering dengar Raka cerita tentang Anda. Akhirnya bertemu hari ini. Kita semua keluarga, jangan sungkan. Ayo, rumah sudah siapkan makan siang. Kita sambil makan sambil ngobrol. Silakan duduk. Duduk. Maya, terima kasih telah membesarkan anak yang begitu baik. Paman Wijaya, kamilah yang harus berterima kasih pada Anda karena telah memberi kesempatan pada Raka dan juga Nona Sinta. Bibi Maya, panggil saja aku Sinta. Kakek, silakan banyak makan. Baik, baik. Raka, kamu dan Nadia, rencana nikah kapan? Setelah Nadia lulus universitas nanti. Masih 2 tahun lagi? Kakek tak sabar, pengen punya cicit. Raka, kamu benar-benar mau melepaskan hak waris grup Wijaya untuk beramal? Nadia, kamu tahu kapan saat paling bahagia bagiku? Kapan? Kapan? Bukan saat aku mewarisi grup Wijaya. Juga bukan saat aku mendapat 100 juta rupiah pertamaku. Melainkan minggu lalu, saat gadis kecil menderita leukemia yang kami bantu, menelepon dan bilang padaku, dia cocok untuk donor, bisa dioperasi. Kamu selalu begitu? Terlalu memikirkan orang lain? Dulu, aku juga adalah seorang yang butuh pertolongan. Tapi sekarang punya kemampuan, jadi ingin meneruskan bantuan ini. Aku mencintaimu, Raka. Entah kamu seorang siswa, pewaris grup Wijaya, atau filantropis, aku tetap mencintaimu. Aku juga mencintaimu selamanya. Dulu aku seorang siswa, Raka Saputra. Juga pernah jadi penyamar keluarga konglomerat Arga Wijaya. Tapi sekarang, aku hanya diri sendiri. Seorang suami, seorang anak, seseorang yang ingin sisa hidupnya untuk mencerahkan sesama
Jalan ini sulit, tapi sangat berharga. Karena bangkit dan berbalik menang yang sesungguhnya bukanlah tentang dari bawah naik ke puncak, melainkan dimanapun berada. Tak pernah lupa asal-usul. Selalu siap mengulurkan tangan, menolong mereka yang masih berjuang mencapai puncak.